Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rahim bisa bertemu dengan teman-teman semua pejuang ASN atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengerjakan soal UKOM. Mudah-mudahan cita-cita teman-teman semuanya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, ini soal-soal pembahasan tentang P3K keperawatan, SKB, CPNS, dan UKOM. Nanti silakan bisa disimak. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang mau beli tentang ringkasan dan pembahasan dalam bentuk PDF juga bisa, ini seharga 40.000 teman-teman bisa menghubungi nomor saya yang tertera di bawah ini. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama teman-teman. Ya teman-teman, kita ke soal yang pertama. Pemeriksaan lepot pertama bertujuan untuk mengetahui A. Bagian janin yang berada di fundus uteri, B. Letak punggung janin, C. Bagian janin yang berada di bawah, D. Penurunan bagian terendah janin, E. Letak kepala janin. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman. Ya, jadi untuk leopard yang pertama adalah mengetahui usia kehamilan dengan mengukur tinggi fundus uteri leopard. Yang kedua, mengetahui letak punggung janin, puka dan puki leopard. Yang ketiga, mengetahui presentasi terbawa janin dan sudah masuk PAP atau belum leopard. Yang keempat, mengetahui berapa jauh bagian terbawa janin masuk PAP, konvergen atau belum masuk PAP, divergen atau sudah masuk PAP. Nah, di sini yang ditanyakan ini adalah leopard pertama, yaitu berarti mengetahui ini yang pertama ini adalah mengetahui usia kehamilan dengan mengukur tinggi fundus uteri leopard. Ya, kita cari teman-teman di sini yang mengetahui usia kehamilan dengan mengukur tinggi. Yang A, bagian janin yang berada di fundus uteri. Nah, ini yang A ya teman-teman jawabannya ya. Kalau yang B, letak punggung janin tidak, ini masuk ke leopard yang kedua. Yang C, bagian janin yang berada di bawah, ini bukan leopard pertama. Yang D, penurunan bagian terendah janin juga bukan. E, letak kepala janin juga bukan. Jadi di sini jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang bidan melakukan manuver leopard dan meraba bagian keras, bulat, dan bisa digerakkan di fundus uteri. Kemungkinan besar bagian tersebut adalah A. Bokong, B. Punggung, C. Kepala, D. Tangan, E. Kaki. Kira-kira apa teman-teman? Jadi di sini adalah bagiannya adalah keras, bulat, dan bisa digerakkan di fundus uteri. Kemungkinan besar apa teman-teman? Langsung ke pembahasannya. Ya. Jadi di sini adalah jawabannya adalah C, kepala. Kepala terasa keras, bulat, dan mudah digerakkan. Bokong terasa lebih lembut dan tidak bulat. Ya, jadi jawabannya C ya teman-teman. Kepala. Kalau bokong tadi lebih lembut dan tidak bulat, kalau punggung tidak ya teman-teman. Tangan itu jari-jari yang kecil, bagian-bagian kecil, kaki juga dari bagian-bagian yang kecil. Oke, soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan ala 1 dalam proses persalinan? A. Masa pengeluaran plasenta, B. Masa pembukaan serviks, C. Masa pengeluaran janin, D. Masa pemulihan pasca persalinan, E. Masa his palsu. Langsung ke pembahasannya. Ini teman-teman, ala 1 adalah ala pembukaan terjadi pematangan dan pembukaan servis sampai lengkap. Ini sampai lengkap, kala 1. Kemudian kala 1 itu dibagi menjadi 2. Fase laten
dan fase aktif. Nih. Fase laten, pembukaan sampai mencapai 3 cm, berlangsung sekitar 8 jam. Fase aktif, pembukaan dari 3 cm sampai lengkap kurang lebih 10 cm, berlangsung sekitar 6 jam. Skala 2 dimulai pada saat pembukaan serviks telah lengkap dan berakhir pada saat bayi telah lahir lengkap. Skala 3 dimulai pada saat bayi telah lahir lengkap dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Yang skala 4 dimulai pada saat plasenta telah lahir lengkap sampai dengan 1 jam setelahnya. Ya, jadi di sini yang ditanyakan adalah skala 1. Skala 1 adalah pembukaan terjadi pematangan dan pembukaan serviks sampai lengkap. Jadi di sini adalah jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Yang B. Ya. Kalau yang A, masa pengeluaran plasenta kira-kira apa teman-teman? Ya, di sini adalah skala 3 ya. Dimulai pada saat bayi telah lahir lengkap dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Lanjut. Skala 3 persalinan ditandai dengan A. Pembukaan serviks, B. Kelahiran bayi, C. Pelepasan dan pengeluaran plasenta, D. Kontraksi palsu, E. Penurunan bagian terendah. Jadi untuk skala 3 adalah dimulai pada saat bayi telah lahir lengkap dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Ya, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Pelepasan dan pengeluaran plasenta. Ya. Yang C. Skala 3. Lanjut. Ya. Skala 3 adalah fase pelepasan dan pengeluaran plasenta berlangsung sekitar 5 sampai 30 menit. Ya, teman-teman. 5 sampai 30 menit setelah bayi lahir. Soal berikutnya. Seorang ibu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Ia menyatakan HPHT-nya adalah 10 Januari 2024. Berdasarkan rumus Nagel, maka HPL-nya adalah A. 17 Oktober 2024, B. 10 Oktober 2024, C. 17 November 2024, D. 10 November 2024, E. 17 September 2024. Ya, jadi teman-teman rumusnya adalah jika HPL-nya pada bulan Januari sampai dengan Maret ini, Januari, Februari, Maret, maka untuk penghitungannya adalah tanggalnya ditambah 7 hari, bulannya ditambah 9, dan tahunnya 0. Jika HPHT-nya bulan April sampai dengan Desember, tafsiran persalinnya adalah tanggal ditambah 7 hari, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Ya, karena di sini soalnya adalah 10 Januari, maka kita pakai tafsiran persalinan yang pertama ini. Mari kita hitung teman-teman. Jadi tadi tanggalnya adalah tanggal 10 Januari, kemudian ditambah 7 ini. 10 ditambah 7 ini, ya, berarti adalah 10 ditambah 7, kemudian bulannya itu kan Januari, kemudian bulannya tambah 9, berarti sama dengan 1 ditambah 9. Kemudian tahunnya tetap tahun 2024, tidak ditambah. Ya. 10 ditambah 7 sama dengan 17. Kemudian 1 ditambah 9 sama dengan 10. Ya. 17 ini adalah tanggalnya,
Yang 10 ini adalah bulannya, tahunnya masih sama 2024. 2024. Ya. Jadi tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024. Jadi di sini jawabannya adalah A. Ya, gampang kan teman-teman? Ke soal berikutnya.